Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini Selasa 6 Juni 2023. Mari kita kembali mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia atau GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Marilah bersama kita berdoa. Allah Bapa yang memberikan setiap umat percaya jaminan penyertaan, perlindungan, dan tuntunan dalam melaksanakan misi Allah, kami bersama memohon pimpinan dan kuasa Roh Kudus agar mengubahkan hidup kami dan memampukan kami melakukan firman-Mu lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber identitas misi Allah, kami berdoa dan menerimanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan ini saya bersama istri Ibu Yuni yang bersama bergantian mengajak setiap kita untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 28 ayat yang ke-17 dengan judul Identitas Misi Allah. Matius 28 ayat 17. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Bapak Ibu kekasih Kristus, dari bacaan tadi mari kita bersama-sama merenungkan atau menggali kebenaran firman Allah dengan menggunakan pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa maksud identitas misi Allah? Identitas misi Allah berkaitan dengan sumber atau pemberi misi Allah itu sendiri. Bahwa misi Allah bukan karena alasan, karena program gereja atau karena hamba Tuhan yang memerintahkan kita, tetapi perintah langsung dari Allah sendiri agar umat hidup dalam misi Allah. Pada kalimat "tetapi beberapa orang ragu-ragu", maka dalam bagian ini dinyatakan beberapa murid masih meragukan akan peristiwa kebangkitan Kristus. Seolah-olah para murid tidak percaya Kristus sedang berada di depan mereka, sehingga beberapa murid masih ragu-ragu. Sikap ragu-ragu ini atau akan identitas misi Allah bukan dari Allah adalah hambatan bagi diri yang hidup dalam misi Allah, sehingga masih ada umat yang hanya berbakti di gereja saja. Yang tepat adalah sesungguhnya umat percaya hidup bukan hanya untuk menerima anugerah hidup kekal dari Allah dan bergereja saja, tetapi hidup dalam anugerah dipercaya Allah, hidup dalam misinya. Karena kitab 1 Korintus pasal 3 12-13b menyatakan bahwa entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali-kali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Yang dimaksud hidup dengan kualitas pekerjaan emas adalah memiliki kualitas pekerjaan yang tidak mengalami perubahan suhu, tidak mengalami perubahan karena bahan kimia, atau tidak berubah karena waktu. Karena emas adalah gambaran pekerjaan pelayanan kita yang memiliki kualitas keberhargaan kekal dari Allah. Maka, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, sesungguhnya kita yang tetap hidup dalam misi Allah sedang memastikan diri memiliki kualitas pekerjaan emas yang tidak akan terbakar atau bersifat kekal mulia di hadapan Allah. Maka keraguan-raguan umat akan menjadi yakin percaya melakukan misi Allah jika kita selaku murid masa kini percaya penuh pada Tuhan Yesus, sumber kuasa di surga dan di bumi yang berkuasa atas maut,
Allah menyertai kita, para murid, melaksanakan misi Allah, yaitu hidup mengalirkan daya dampak penebusan Kristus. Jadi, kekasih Kristus, identitas misi Allah adalah Allah yang menjadi sumber kuasa di surga di bumi, pasti menyertai umat dengan kuasanya agar hidup kita lebih lagi dalam misi Allah seumur sisa waktu hidup kita. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap umat dalam misi Allah? Bapak Ibu kekasih Kristus, sikap umat dalam misi Allah tidak lagi ragu-ragu melaksanakan misi Allah. Tidak lagi pesimis dan tidak lagi takut, tetapi yakin penyertaan, tuntunan dan perlindungan Allah bagi kita, sehingga hidup kita dalam misi Allah mencapai maksud Allah. Karena segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepada Kristus yang menyertai umatnya dalam melaksanakan misi Allah. Jadi, kekasih Kristus, kemanapun murid Kristus pergi melaksanakan misi Allah, tidak perlu lagi khawatir karena Allah menuntun kita. Kristus telah menaklukkan dunia ini, sehingga gereja atau setiap kita pasti dimampukan untuk menghadirkan karya Allah, mengalirkan dampak hakikat Kristus bagi dunia dan alam semesta. Umat percaya yang hidup tanpa tujuan Allah adalah hidup dalam kualitas pekerjaan seperti rumput kering atau jerami yang ketika diuji oleh api hanya meninggalkan abu yang sia-sia. Untuk itu, Bapak Ibu, Saudara kekasih Kristus, selagi masih ada kesempatan waktu, mari kita mengumpulkan harta kita di surga. Sebab sabda Tuhan Yesus dalam Matius pasal 16 ayat 19 demikian, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Puji nama Tuhan. Maka berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajaran ini, apa yang menjadi komitmen kita selanjutnya? Identitas misi Allah, maka hendaklah kita memastikan diri dan berkomitmen lebih lagi. 1. Hidup dalam kehendak Allah lebih lagi. 2. Hidup tidak ragu dalam misi Allah. 3. Hidup mengumpulkan harta di surga. 4. Hidup dalam kesehatian dalam misi Allah. Dan yang kelima, hidup dipercaya Allah lebih lagi. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kekasih Kristus saudara sekalian, mari bersama kita lakukan komitmen kita ini dengan memohon pimpinan dan kekuatan Roh Kudus dalam mewujudkannya. Mari kita tutup saat teduh kita dengan doa. Ya Allah Bapa di surga, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena berkesempatan dipercaya Allah, hidup dalam misi Allah, disertai Allah dengan kuasa-Nya, untuk hidup lebih lagi mengalirkan daya dampak penebusan Kristus, lebih lagi suka dalam persekutuan komunal, suka berdoa, suka memuji Tuhan, suka berbagi, suka memberitakan Injil, suka memberi solusi, suka saling menuntun, hingga teladan hidup kami membawa banyak orang mengenal dan memiliki relasi kekal dengan Allah. Kiranya renungan hari ini mengubahkan cara hidup kami, agar kami semua dapat hidup berdampak lebih lagi, memberi solusi bagi sesama serta alam semesta di sisa waktu hidup kami di dalam dunia. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami telah berdoa dan menerimanya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, salam hormat, salam sehat, limpah berkat, dan selamat berkarya lebih lagi. Tuhan menyertai kita selamanya.